Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi baik ya, saudara Arsia tadi kita sebelum sudah melakukan tindakan anamnesis ya, wawancara antar dokter dan pasien. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik, yang mana di sini kita akan menilai pertama pemeriksaan motorik, kemudian refleks. Refleks ini ada refleks fisiologis, itu yang maksudnya memang wajar atau memang harusnya ada pada kondisi normal. Kemudian refleks patologis. Patologis itu berarti dia refleksnya harusnya tidak ada, dan itu cuma ada pada saat ada terdapat kelainan. Kemudian selanjutnya itu refleks primitif. Untuk refleks primitif sendiri itu refleks yang ada pada saat kita masih bayi atau balita, tapi seiring bertambahnya usia harusnya refleks itu sudah mulai menghilang. Nah, jika refleks itu masih ada, itu menandakan ada bisa jadi ada kelainan saraf ya. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke pemeriksaan, sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada saudara Arsi bahwasanya nanti kita selama pemeriksaan mungkin ada hal-hal yang tidak disenangi atau dirasa tidak nyaman oleh saudara pada saat melakukan pemeriksaan. Tetapi kembali saya menekankan bahwasanya semua hasil dari pemeriksaan tersebut insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya dengan sebaik mungkin. Jadi bagaimana dari saudara Arsi, apakah ingin melanjutkan pemeriksaan? Iya. Oke, baik. Mungkin saudara Arsi bisa menunggu terlebih dahulu di sini ya. Saya cuci tangan dulu ya. Oke, baik. Jadi saya sudah melakukan cuci tangan, jadi kita bisa langsung lanjut ke pemeriksaannya. Saya berdiri, saudara mungkin bisa tetap duduk ya. Oke, baik. Jadi pemeriksaan pertama itu terkait pemeriksaan untuk motorik ya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan menilai kekuatan ototnya dulu ya. Jadi saya minta nanti saudara untuk melakukan gerakan-gerakan. Nanti saya akan berikan semisal kayak saya melawan arah gerakan yang nanti saudara Arsi lakukan, dan saudara Arsi sebisa mungkin tetap melakukan gerakan sesuai dengan yang saya instruksikannya. Nanti usahakan melawan tahanan yang nanti saya berikan ya. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari yang tangan kiri dulu ya. Nah, jadi dari tangan kiri itu kita lakukan dulu abduksi dengan abduksi ya. Jadi mendekat, jadi menjauh, mendekat ya. Jadi saya akan berikan tahan dulu. Mungkin bisa dilakukan untuk tangan kirinya. Bisa? Oke. Oke, bisa dilakukan. Oke. Selanjutnya bisa diangkat tangannya ke atas dan ke bawah. Tunggu ya, saya berikan tangan dulu. Oke, baik. Bisa coba diangkat. Oke. Turunkan. Oke. Baik. Selanjutnya pada tangan kanan lagi ya. Lakukan gerakan yang sama, ke menjauh dulu. Coba. Oke. Baik. Bisa didekatkan kembali tangannya. Oke, baik. Kemudian ke atas. Oke. Ke bawah. Oke, bisa dilawan dengan baik ya. Oke, baik. Selanjutnya itu tadi dari persendian dengan otot-otot di daerah bahu ya. Selanjutnya kita ke daerah siku. Nah, baik. Kalau untuk siku saya minta saudara sih bisa ditekuk tangannya. Oke. Bisa diluruskan. Oke. Dan tangan yang satunya bisa ditekuk. Oke. Bisa diluruskan. Baik, bisa ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke daerah jari-jari tangannya. Oke, baik. Dari jari tangan saya minta saudara Arsi jari-jari tangannya ditekuk ya seperti ini. Tapi saya berikan tahanan dulu. Mungkin dari tangan yang kanan dulu. Mungkin bisa ditekuk, coba ditekuk. Oke. Tangan satunya juga. Oke. Oke, baik, itu tadi ya. Bisa saudara Arsi buka seperti jari-jarinya. Oke, baik, bisa ya. Kemudian dikepalkan tangannya. Oke, baik. Oke, itu tadi untuk pemeriksaan dari daerah alat gerak atas ya. Selanjutnya kita ke alat gerak bawah. Mungkin untuk memudahkan, mungkin saudara sih bisa berbaring dulu ya. Bisa berbaring. Oke. Oke, jadi yang pertama itu dari daerah sendi panggul ya.
Nanti ini daerah kakinya bisa mungkin diangkat ditekuk ke atas ya, tapi saya berikan tahanan. Oke, bisa ditekuk ke atas. Oke, bisa diluruskan. Kaki yang satunya. Oke, bisa diluruskan. Baik. Kemudian yang berikutnya itu pada kaki yang ini. Ini juga sama ya, bisa ditekuk ke atas, bisa ditekuk. Oke, baik. Bisa diluruskan. Oke, baik. Bisa ditekuk. Coba ditekuk. Oke, baik. Bisa diluruskan. Oke, baik. Itu ya tadi untuk daerah pertama panggul dengan siku. Maksud saya lutut ya. Selanjutnya bisa saya lihat gerakan dari daerah telapak kaki dengan punggung kaki ya. Bisa saya minta nanti langsung keduanya saja ya. Bisa ditekuk ke atas, kemudian habis itu nanti ke bawah ya. Saya ditekuk ke atas kakinya. Oke, saya ditekuk ke bawah lagi. Oke, baik, bagus ya. Itu tadi untuk pemeriksaan motorik. Jadi itu untuk menilai gerakan-gerakan otot. Nah, baik, selanjutnya ini saya pertama menilai berikutnya itu terkait trofi. Trofi itu dari bentuk otot, kemudian tonus ya. Tonus itu tegang otot. Jadi saya menilai apakah ada tegang yang tidak normal pada daerah-daerah ototnya. Jadi saya akan melakukan palpasi atau perabaan pada daerah otot-otot, terutama yang ekstremitas tadi ya, untuk melihat apakah ada kelainan. Jadi saya permisi ya, mohon maaf ya. Oke, baik. Jadi tadi itu untuk pemeriksaan trofi dan juga tonus ya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini palpasi dan tadi perabaannya, tadi saya tidak menemukan adanya tonus otot yang abnormal, maksudnya itu ototnya menegang yang seharusnya dalam keadaan normal. Mungkin itu dia harusnya relaksasi, atau mungkin tonus otot yang melemah, yang dimana harusnya dia relaksasi ya. Jadi untuk tonus otot itu baik. Kemudian untuk trofinya sendiri dari bentuk otot itu baik juga. Maksudnya saya tidak merasakan trofi otot yang abnormal, misal ada yang terlalu lembek atau seperti lemas. Biasanya yang saya rasakan itu normalnya kalau otot trofinya itu dia seperti kenyal ya. Jadi tidak ada masalah dari trofi juga. Oke, baik. Jadi mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke pemeriksaan motorik berikutnya. Nah, jadi untuk pemeriksaan motorik berikutnya ini saya ingin melihat apakah saudara Arsi bisa melakukan gerakan-gerakan tadi yang tadi sudah saya minta untuk melakukan. Saya kali ini tidak memberikan tahanan, tapi saya meminta saudara Arsi untuk bisa melakukannya sendiri ya. Mungkin tadi ada beberapa yang saya harus bantu gerakannya, tetapi tadi pada saat saya membantu saya tidak melihat adanya tahanan dan keterbatasan dalam gerakannya. Tapi kali ini saya meminta untuk saudara Arsi bisa melakukannya sendiri. Saudara Arsi masih mengingat gerakan-gerakan yang tadi? Ya. Oke, baik. Mungkin karena masih dalam keadaan berbaring ya, jadi kita lakukan dari kaki saja dulu ya. Oke, baik. Mungkin bisa dari gerakannya kaki. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin bisa dalam keadaan duduk lagi supaya lebih terlihat untuk gerakan ekstremitas yang atasnya. Oke, baik. Bisa digerakkan yang tadi untuk gerakan tangannya. Oke.
Oke, sudah. Jadi saudara sih bisa melakukan gerakan-gerakan tadi secara aktif ya, tanpa perlu dibantu dari saya pemeriksa. Itu menandakan bahwa sistem koordinasi dari alat gerak saudara itu masih baik ya. Oke, baik. Jadi itu tadi untuk pemeriksaan motorik. Jadi untuk hasil pemeriksaannya sendiri itu baik dari tonus, kekuatan otot, koordinasi sistem gerak, trofi juga, itu semuanya baik, tidak ditemukan kelainan ya. Alhamdulillah. Jadi untuk yang pemeriksaan motorik ini sudah selesai. Kita mungkin bisa lanjutkan ke pemeriksaan refleks karya. Oke, baik, mungkin saudara bisa duduk di atas itu. Saudara, tadi kita sudah melakukan untuk pemeriksaan yang motorik. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan refleks. Jadi refleks ini untuk yang kita periksa itu ada 3. Yang pertama itu refleks fisiologis, kemudian patologis, dan primitif ya. Jadi pertama kita awali dari refleks yang fisiologis dulu, maksudnya refleks yang normal yang harusnya memang ada ya. Jadi untuk yang pertama kita dari daerah tangan dulu. Itu pertama ada refleks bicep ya. Oke, mungkin bisa agak ditekuk tangannya. Oke, bisa dilemaskan. Kemudian berikutnya tekuk lemasnya. Oke, baik. Selanjutnya ini lemas ya. Oke, baik, bisa dilemaskan. Oke, baik, itu tadi untuk pemeriksaan yang daerah tangannya. Untuk daerah tangan tadi alhamdulillah tadi semua normal, ada respon positif meskipun tidak terlalu terlihat ya. Tapi pada saat saya makanya itu dari tadi pada saat pemeriksaan saya saya juga memegang tangan saudara untuk merasakan apakah terjadi kontraksi. Dan pada saat saya memegang tadi saya merasakan ada kontraksi di otot bicep maupun tricep saudara ya. Jadi itu menandakan bahwa refleks untuk bicep tricep fisiologis itu berarti baik untuk saudara ya, refleks fisiologisnya baik. Oke, lanjut kita ke tungkai ya. Dan untuk tungkai kita lakukan pemeriksaan refleks itu refleks pada lutut dengan refleks pada daerah ankle ya, ankle di bagian belakang kaki. Oke, baik, sudah lemas ini ya. Jadi pertama kita refleks tutup dulu. Oke, baik. Oke, baik, jadi sudah tadi untuk pemeriksaan refleks pada ekstremitas bawah. Nah, untuk ekstremitas bawah saudara sendiri ini saya menemukan ada saya tadi tidak menemukan tanda positif, terutama pada pemeriksaan refleks patella ya. Nah, jadi mungkin itu ada masalah persarafan mungkin, atau mungkin ada kelainan lainnya yang mungkin bisa menyebabkan hilangnya atau berkurangnya refleks pada refleks patella saudara RC ya.
Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di pemeriksaan berikutnya, dan untuk pemeriksaan penunjang lainnya untuk melihat diagnosis apa yang mungkin diagnosis terkait kelainan apa yang saudara alami. Oke, baik, jadi itu tadi jadi yang cuma semua untuk pemeriksaan refleks fisiologis itu sudah selesai. Jadi yang bermasalah itu cuma pada refleks tadi patella ya, tidak ditemukan ada tanda positif. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan refleks patologis ya. Nah, untuk refleks patologis ini ada 3 yang diperiksa. Jadi nanti itu ada refleks Hormer dan refleks Hormer dan Tromer ya. Kemudian nanti yang terakhir itu ada refleks Babinski. Nah, jadi yang pertama ini kita refleks Hormer ya, bisa. Jadi untuk refleks Hormer mungkin bisa saya minta tangannya. Oke, bisa seperti ini, lemaskannya. Oke, baik. Bisa seperti ini tangannya, agak ditekuk seperti ini. Oke. Selanjutnya itu tadi Hormer dan Tromer ya. Selanjutnya kita ke pemeriksaan refleks Babinski ya. Oke. Mungkin bisa agak diangkat kakinya, dilemaskan ya. Oke, baik, jadi untuk refleks patologis sudah selesai. Nah, jadi untuk refleks patologis tadi yang Hormer dan Tromer itu saya tidak menemukan ada tanda positif. Kalau untuk Hormer Tromer sendiri itu tanda positif biasa ada gerakan involunter atau gerakan jari-jarinya menekuk ya. Biasanya telunjuk dan ibu jari. Biasa pada saat saya petik atau tekan tadi yang jari tengahnya itu biasa jari-jari ibu jari dan telunjuk itu menekuk ya, atau seperti ingin saling berdekatan seperti ini. Tetapi pada saat saya periksa tadi tidak ada gerakan involunter ya. Jadi itu menandakan bahwa refleks patologis saudara melalui pemeriksaan Hormer dan Tromer itu negatif. Kemudian untuk Babinski itu tadi saya melakukan penggoresan pada area telapak kaki. Nah, biasa itu kalau itu tanda positifnya biasa ada gerakan-gerakan involunter terutama pada daerah panggul ya. Biasa ada gerakan involunter seperti terangkat kakinya ya. Tetapi tadi saya tidak menemukan ada tanda positif atau dari gerakan-gerakan involunter tersebut, yang mana menandakan refleks patologis saudara melalui pemeriksaan Babinski itu negatif. Nah, berarti itu menandakan untuk refleks patologis itu negatif, yang mana itu kalau negatif untuk refleks patologis itu berarti bagus, itu menandakan Anda normal, tidak ada kelainan sehingga menyebabkan refleks patologis itu muncul. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan terakhir ya. Untuk refleks itu pemeriksaan refleks primitif, yang mana harusnya itu kalau pada umur saudara sekarang 18 ya saudara. Ya. Oke, 18 harusnya itu refleks patologis itu sudah refleks primitif itu sudah tidak ada ya. Kebanyakan refleks primitif itu hanya ada pada bayi atau balita-balita yang masih umurnya di bawah 5 tahun ya. Jadi yang pertama, jadi langsung saja. Jadi yang pertama itu saya akan melihat refleks node. Jadi di sini saya akan melakukan perubahan pada daerah atas bibir ya, daerah sekitar bibir, untuk melihat apakah ada gerakan seperti ingin memajukan bibir atau seperti ingin menguncup seperti itu bibirnya. Jadi saya permisi ya. Oke, baik, tidak ada. Untuk refleks snot itu aman, negatif ya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke refleks menghisap ya. Nah, jadi saya akan dekatkan benda ke daerah sekitar bibir saudara ya. Maaf ya.
Oke, baik. Untuk refleks menghisap juga itu negatif, berarti itu menandakan refleks primitifnya sudah tidak ada ya. Itu normal, bagus. Baik, selanjutnya mungkin bisa saya minta tangannya dibuka seperti ini. Oke, bisa diturunkan. Oke, baik, bisa dilemaskan saja, lemaskan. Oke. Baik, ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk refleks menggenggam ya. Oke, baik. Untuk refleks menggenggam itu juga negatif. Sebagaimana kita tahu kalau bayi itu biasanya dia ketika ada benda yang didekatkan pada daerah tangannya, dia itu biasanya langsung refleks atau otomatis langsung menggenggamnya. Tapi tadi pada saat saya taruh jari-jari di kedua tangan saudara itu tidak ada refleks menggenggam atau tandanya itu negatif, yang mana menandakan refleks primitif. Menggenggam juga itu tidak ada ya. Itu berarti menandakan memang normal, wajar kalau usia saudara sekarang ya. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan untuk refleks labella ya. Nah, jadi untuk ini saya lakukan penekanan pada daerah sini ya. Oke, mohon maaf ya saudara. Oke, baik. Nah, untuk pemeriksaan ini juga refleks yang kali ini juga itu tandanya negatif ya. Biasanya kalau untuk positif biasa ada kedutan-kedutan di daerah sekitar atas kelopak mata atau di alis ya. Tapi saya tadi tidak melihat ada tanda-tanda seperti itu. Nah, biasanya itu hanya ada pada bayi juga, atau mungkin ada orang yang mengalami seperti gangguan saraf pada yang mempersarafi daerah wajah. Oke, baik, kita lanjut ke yang terakhir ya. Yang terakhir ini saya akan lakukan pemeriksaan yang namanya pamfotanel ya, atau mungkin bisa dibilang pemeriksaan yang mana saya nanti akan menggores daerah tangan, terutama yang daerah sekitar ibu jari. Kemudian nanti jika ada kedutan di daerah mulut, itu menandakan bahwa refleks tersebut positif. Baik, mungkin tangannya bisa. Baik, saya gores ya. Baik, untuk tandanya juga ini negatif, yang mana menandakan untuk refleks primitif yang ini juga itu berarti sudah tidak ada juga pada diri saudara, yang mana menandakan itu memang hal yang normal dan fisiologis. Oke, baik, untuk pemeriksaan kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas kerjasamanya saudara. Jadi untuk pemeriksaan refleks tadi yang bisa saya sampaikan itu semua normal, terkecuali untuk refleks fisiologis itu tadi ada kelainan pada itu tanda negatif pada refleks patella ya. Nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, baik, terima kasih saudara atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada ketidaknyamanan. Semoga pemeriksaan ini dapat membantu untuk melanjutkan penegakan diagnosis saudara ya. Sekian dari saya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah rabbil alamin. Terima kasih saudara, mungkin bisa saudara lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan saudara.